Ibu akan pergi ke ladang dulu, Nak. Hari ini musim panen, jadi ibu pulangnya sore. Tolong nanti siapkan makanan ya. Aduh, Bu, gak mau. Aku baru saja mandi. Kalau aku nanti keluar, kulitku bisa gelap seperti Ibu. Ih, pokoknya aku gak mau, Bu. Ibu Darmi hanya bisa menjalankan kepala dengan sedih. Ia tetap pergi ke ladang dengan perut lapar, bekerja seharian mengumpulkan panen. Sore hari, setelah seharian bekerja keras, Ibu Darmi pulang ke rumah. Namun betapa terkejutnya ia melihat meja kosong. Tidak ada makanan sedikit pun. Darmi, kenapa kamu tidak memasak? Ibu lapar sekali. Seharian ibu belum makan. Aduh, Ibu, aku kan sudah bilang, aku gak mau masak. Bikin ribet aja deh. Hati Ibu Darmi terasa hancur, namun ia tetap sabar menahan sakitnya. Sore harinya, Ibu Darmi pulang membawa sedikit uang hasil panen. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekatinya. Bu, udah benernya habis nih. Beliin dong. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar. Ya udah deh, besok Darmi ikut ke pasar. Dengan hati sedih, Ibu Darmi hanya mengangguk. Besokan harinya, Darmi benar-benar ikut ibunya ke pasar. Bu, pokoknya nanti jalan di belakangku saja ya. Jangan berdampingan. Kenapa, Darmi? Ih, udah deh Bu, pokoknya Ibu di belakangku saja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di pertengahan jalan, ada dua orang pemuda melihat temannya Darmi dan lalu menyapa. Hai Darmi, mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, itu siapa yang di belakangmu? Ibumu ya? Ih, bukan. Dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Oh, kalau begitu kami duluan ya. Betapa sedih hati Ibu Darmi mendengarnya, tapi ia menahan perasaan. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu mau ke pasar. Iya, aku mau membeli sesuatu. Wah, sekarang kamu makin cantik aja. Rahasianya apa? Ya jelas lah, aku kan rajin luluran setiap hari. Dan jangan lupa berdandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa di belakang kamu? Iya, siapa ya? Ibumu. Dia. Bukan, dia bukan ibuku. Dia itu pembantuku.
melanjutkan jalan ke pasar. Sampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi dan ibunya di tempat penjual bedak. Bu, saya mau cari bedak yang bagus dan mahal ya. Darmi, uang kita terbatas, pilih yang secukupnya saja. Udah deh Bu, diam saja. Udah sana jangan dekat-dekat Darmi. Nona, jangan gitu sama Ibu Nona. Bukan Bu, dia bukan ibu saya. Dia itu pembantu saya. Oh, pembantu. Ya sudah Bu, saya mau beli ini ya. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu bagaimana sih? Masa aku nggak dibeliin tas yang tadi? Darmi, sudah terlalu banyak barang yang sudah kamu beli, nak. Uang ibu sudah tidak cukup. Halah, alasan kalau dari mau, ya ibu harus belikan. Lalu Bu, sebelum berangkat, Dani sudah bilang dia dekat-dekat sama aku Bu. Malu aku jalan bareng ibu yang kulitnya hitam, tidak terawat. Lalu ibu udah tahu dengan penampilan ibu yang seperti ini, ibu itu mengacang membantu. Ibu Darmi tidak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menasihkan anak hamba. Hukum lagi dia jurang. Tiba-tiba ibu Darmi kabur. Ia menjerit. Ibu, tolong Bu, kaki aku sudah tidak bisa bergerak Ibu. Sakit Bu. Bu, jangan biarkan aku begini Ibu. Ampun Bu, ampun. Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pun. Ibu, nak, ini semua karena kelakuanmu terhadap ibu. Darmi menangis pun. Darmi merintih sambil menangis meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Ia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Ibu Darmi menangis jadi-jadinya melihat putri yang ia sayangi kini membatu. Batu itu akhirnya disebut batu menangis, berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat ini kita belajar bahwa sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua, apapun keadaan mereka baik miskin ataupun kaya. Mereka tetaplah orang tua kita, yang harus kita hormati